Titik didih di tikungan terakhir, momen yang mengubah segalanya. Dari pos saya di media center, deru motor di lap terakhir terdengar seperti crescendo menuju klimaks yang tak terhindarkan. Atmosfer begitu tegang, kejuaraan berada di ujung tanduk. Saat itu, Marco Bezzecchi dengan semangat khas VR46 yang membara, melihat celah yang sangat sempit. Dari sudut pandang kami, itu adalah manuver sekarang atau tidak sama sekali. Sebuah perjudian besar yang bisa memberinya podium atau justru bencana. Dalam sepersekian detik, perjudian itu berakhir dengan insiden. Suara motor yang bersenggolan dan meluncur di atas kerikil terdengar bahkan di atas riuh penonton. Seketika, pedok yang tadinya penuh antisipasi berubah menjadi medan perdebatan. Tayangan ulang diputar tanpa henti di setiap monitor, setiap sudut kamera seolah menawarkan bukti baru. Sebelum debu di lintasan sempat mengendap, narasi sudah mulai terbentuk. Ini bukan lagi sekedar insiden balap biasa, ini adalah pemicu, sebuah titik nyala yang apinya kini menjalar cepat ke seluruh penjuru pedok, mengancam untuk membakar sportivitas yang ada. Momen inilah yang menjadi fondasi dari badai emosi yang akan datang. Sebuah insiden yang akan dibedah dan diperdebatkan hingga ke detail terkecilnya oleh semua orang. Marco Bezzecchi, dari bintang harapan menjadi sasaran tembak. Saya melihat langsung bagaimana wajah Marco Bezzecchi berubah saat ia kembali ke garasi. Pembalap muda yang sepanjang musim ini kita puji sebagai talenta luar biasa, kini menanggung beban dunia di pundaknya. Dalam hitungan menit, media sosial dan beberapa forum balap telah menjatuhkan vonis bersalah. Analisis dari para pundir dengan cepat menyudutkannya, melabeli manuvernya sebagai tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Tekanan ini luar biasa berat. Sebagai seorang pembalap muda di bawah bendera Pertamina Enduro VR46 Racing, ekspektasi selalu tinggi. Tetapi, menghadapi badai kritik seperti ini adalah ujian mental yang sama sekali berbeda. Di pedok, bisik-bisik terdengar. Beberapa pembalap lain memberikan komentar tersirat yang menyalahkannya. Bezzecchi, yang biasanya ceria dan mudah diakses, menjadi lebih tertutup. Kami, para jurnalis, mencoba mendapatkan komentarnya, tetapi yang kami lihat hanyalah seorang atlet yang dunianya seakan runtuh. Dipaksa menghadapi pengadilan opini publik yang kejam sebelum sempat membela diri. Ini adalah momen krusial dalam karirnya, di mana karakternya diuji jauh melampaui kemampuannya di atas motor. Kemunculan Rossi Dean, suara provokator yang menambah bensin ke api. Di tengah kekacauan, muncullah sebuah suara kritis yang menonjol karena ketajamannya. Sosok atau entitas yang dijuluki Rossi Dean ini melampaui analisis teknis balapan. Melalui platform media yang berpengaruh, Rossi Dean tidak hanya menyerang manuver Bezzecchi, tetapi juga mengkritik etos Akademi VR46 secara keseluruhan, menggambarkannya sebagai agresivitas yang dibiarkan liar. Analisisnya bersifat personal dan sangat provokatif. Ia mempertanyakan apakah bimbingan dari seorang Valentino Rossi justru mendorong para pembalapnya untuk melewati batas sportivitas. Komentar-komentar ini yang dibingkai dengan retorika cerdas dengan cepat menjadi viral. Kutipannya terpampang di tajuk-tajuk berita utama, memaksa setiap orang di pedok untuk memiliki opini. Bagi kubu yang kontra dengan Bezzecchi, Rossi Dean adalah suara kebenaran. Bagi yang lain, ia adalah provokator anonim yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan perpecahan. Terlepas dari identitasnya, dampaknya tidak bisa disangkal. Rossi Dean berhasil mengubah insiden balap menjadi perdebatan ideologis tentang bagaimana seharusnya balapan di era modern, dan dengan sengaja menargetkan jantung dari kerajaan balap Valentino Rossi. Sang legenda mengaum, intervensi dramatis Valentino Rossi. Suasana di ruang pers terasa biasa saja sampai pintu terbuka dan Valentino Rossi masuk dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bukan senyum ikoniknya, melainkan rahang yang mengeras dan tatapan mata yang tajam. Ini bukan Rossi sang pemilik tim yang diplomatis, ini adalah The Doctor dalam mode pertempuran penuh. Ketika ia berdiri di podium, ruangan menjadi sunyi senyap. Pernyataannya,
Ini bukan salah Bezzecchi, diucapkan dengan penekanan yang membuat semua orang terdiam. Getaran emosinya terasa di seluruh ruangan. Ia tidak membaca dari naskah. Kata-katanya mengalir dari hati seorang mentor yang terluka melihat anak didiknya diserang secara tidak adil. Ini adalah sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Sebuah deklarasi bahwa menyerang salah satu pembalapnya berarti berhadapan langsung dengannya. Konferensi pers dadakan ini langsung menjadi berita global. Rossi secara efektif membajak narasi, mengubah fokus dari kesalahan Bezzecchi menjadi pembelaan penuh gairah. Ia mempertaruhkan reputasinya sendiri untuk melindungi pembalapnya, sebuah tindakan yang menegaskan kembali pengaruhnya yang tak tertandingi di dunia motorsport. Membedah argumen Rossi, sebuah perspektif dari sang maestro. Mendengarkan Rossi membedah insiden itu seperti mengikuti kuliah tingkat lanjut tentang balap motor. Ia tidak hanya membela secara emosional, ia menyajikan argumen teknis yang sangat kuat. Dengan ketenangan seorang ahli, ia meminta tayangan ulang diputar dan menguraikannya frame by frame. Ia berbicara tentang racing line yang ideal versus yang defensif, tentang bagaimana aerodinamika modern menciptakan dirty air yang membuat motor tidak stabil saat mengikuti lawan, dan tentang pengereman di batas cengkraman ban. Ia menjelaskan bahwa dari kokpit, dengan adrenalin memuncak dan waktu reaksi 1/1000 detik, keputusan yang dibuat Bezzecchi adalah naluri murni seorang pejuang, bukan niat jahat. Ia membandingkannya dengan insiden-insiden serupa dari eranya, mengingatkan semua orang bahwa balapan di level tertinggi selalu melibatkan resiko yang diperhitungkan. Bagi kami para reporter, ini adalah masterclass. Rossi berhasil mengubah persepsi publik dengan memberikan konteks yang sangat dibutuhkan, memaksa para kritikus untuk melihat insiden tersebut tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari perspektif yang paling penting, perspektif seorang pembalap. Benteng Tafulia, memahami solidaritas Akademi VR46. Untuk benar-benar memahami mengapa reaksi Rossi begitu kuat, kita harus melihat lebih dalam ke Tafulia, markas VR46 yang dikenal sebagai The Ranch lebih dari sekedar fasilitas latihan. Saya pernah berkunjung ke sana dan melihatnya sendiri. Rossi bukanlah sekedar mentor, ia adalah figur sentral dalam sebuah keluarga besar. Mereka berlatih bersama, makan bersama, dan saling mendorong setiap hari. Loyalitas adalah mata uang tertinggi di sana. Oleh karena itu, ketika Bezzecchi diserang, seluruh akademi merasakannya secara personal. Serangan itu bukan hanya pada satu pembalap, tetapi pada filosofi mereka, pada cara mereka dibesarkan sebagai sebuah kolektif. Pembelaan Rossi adalah cerminan dari budaya ini. Itu adalah pesan kepada dunia bahwa di dalam benteng VR46 mereka berdiri dan jatuh bersama. Solidaritas inilah yang menjadi sumber kekuatan terbesar mereka, mengubah tekanan dari luar menjadi motivasi internal untuk membuktikan bahwa para peragu itu salah. Garasi mereka kini terasa lebih rapat, lebih solid, dipersatukan oleh musuh bersama. Efek domino di pedok, garis pertempuran telah ditarik. Pernyataan keras Rossi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedok, secara efektif memaksa semua orang untuk memilih pihak. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengamati interaksi antar tim. Suasana berubah drastis. Para manajer tim yang biasanya ramah, kini saling memberikan anggukan singkat dan dingin. Rival-rival Bezzecchi di lintasan memberikan jawaban yang sangat diplomatis dan hati-hati kepada media, takut salah bicara. Di balik layar, aliansi-aliansi lama diuji. Tim-tim pabrikan lain mulai menganalisis insiden tersebut untuk melihat apakah ada keuntungan politis yang bisa didapat. Pedok MotoGP yang seringkali seperti desa kecil yang berpergian, kini terasa terpolarisasi. Ini bukan lagi hanya tentang persaingan antar pembalap, tetapi juga perang urat saraf antar tim dan manajer. Drama ini telah menambahkan lapisan intrik baru pada kejuaraan, di mana setiap gerakan dan pernyataan kini diawasi dengan cermat, karena semua orang tahu bahwa ketegangan ini pasti akan tumpah ke lintasan pada balapan berikutnya. Perang mental, beban ganda di pundak Bezzecchi. Sekarang mari kita kembali ke Marco Bezzecchi.
Bayangkan tekanan psikologis yang ia hadapi. Pertama, ia harus menanggung beban sebagai tertuduh utama dalam insiden besar dengan jutaan mata menghakiminya. Kemudian, ia mendapati dirinya dibela secara spektakuler oleh pahlawan masa kecilnya dan mentornya, Valentino Rossi. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dukungan itu pasti memberinya kekuatan yang luar biasa. Namun di sisi lain, itu menambah tekanan 100 kali lipat. Sekarang, setiap gerakannya di lintasan akan dilihat sebagai pembenaran atau kegagalan dari pembelaan Rossi. Ia tidak lagi hanya membalap untuk dirinya sendiri atau timnya. Ia membalap untuk memvalidasi kepercayaan sang legenda. Mengelola gejolak emosi ini, dari rasa bersalah, kemarahan, hingga rasa terima kasih dan tanggung jawab sambil mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya adalah tantangan mental yang monumental. Kemampuannya untuk menyalurkan energi yang luar biasa ini menjadi fokus dan kecepatan, bukan menjadi kecerobohan, akan menentukan tidak hanya hasil balapan berikutnya, tetapi mungkin juga arah karirnya. Gambaran besar, MotoGP di persimpangan jalan antara agresi dan keselamatan. Kontroversi ini, lebih dari sekedar drama antar individu, telah mengangkat kembali perdebatan fundamental tentang jiwa MotoGP, di mana kita menarik batas antara balapan yang keras dan menghibur dengan tindakan yang berbahaya. Era modern, dengan perangkat aerodinamika canggih, telah membuat aksi menyalip menjadi lebih sulit, seringkali memaksa pembalap melakukan manuver berisiko tinggi. Insiden Bezzecchi menjadi studi kasus utama. Para penggemar menyukai agresi dan drama semacam ini, itu adalah bumbu penyedap olahraga. Namun, Race Direction dan FIM, Federasi Balap Motor Internasional, memiliki tugas berat untuk menjaga keselamatan para pembalap. Insiden ini memaksa mereka untuk meninjau kembali aturan main dan konsistensi penalti. Apakah standar ganda diterapkan? Apakah pembalap dengan nama besar mendapatkan perlakuan berbeda? Perdebatan yang dipicu oleh insiden ini akan membentuk kebijakan dan regulasi di masa depan saat olahraga ini mencoba menyeimbangkan antara tontonan yang memacu adrenalin dan tanggung jawabnya untuk melindungi para gladiator modern ini. Hitung mundur, menuju konfrontasi, semua mata tertuju ke aspal. Saat kami berkemas untuk menuju sirkuit berikutnya, ada perasaan antisipasi yang luar biasa di udara. Balapan akhir pekan ini bukan lagi seri lain dalam kalender. Ini adalah panggung untuk babak selanjutnya dari drama ini. Lintasannya telah menjadi arena di mana tuduhan akan dijawab dan kehormatan akan dipertaruhkan. Setiap sesi latihan akan diawasi dengan ketat. Akankah Bezzecchi menunjukkan gaya balap yang lebih terkendali atau justru lebih agresif untuk membuktikan sesuatu? Bagaimana interaksinya dengan para rivalnya di lintasan? Konferensi pers prabalapan dipastikan akan penuh dengan pertanyaan tajam yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat. Pedok saat ini adalah sebuah panci presto, dan balapan hari Minggu adalah katup pelepasnya. Sebagai reporter, saya bisa katakan satu hal dengan pasti. Apapun yang terjadi, dunia akan menyaksikannya. Ini adalah jenis cerita yang melampaui olahraga. Kisah tentang mentor dan anak didik, tentang rivalitas, tekanan dan penebusan. Dan babak berikutnya akan ditulis, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kecepatan di atas aspal.